وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Kita ngaji bersama-sama, niat semuanya karena Allah, untuk mencari cintanya Allah, untuk mencari kasih sayangnya Allah. Alangkah bahagianya diri kita, alangkah senangnya diri kita semuanya sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia biasa. Tatkala Tuhan kita mencintai kita, tatkala Zat yang maha agung, yang maha besar, yang menciptakan kita, menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya, senang hati kita, bangga hati kita. Dan itulah sesuatu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita di dunia dan tentunya kehidupan kita di akhirat. Kita belajar dengan Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, kita sampai kepada fi ijtinabil ma'asi, dalam menjauhi kemaksiatan kita. Ayo kita bondong-bondong jauhi kemaksiatan kita, jauhi keharaman maksiat. Kita sampai kepada pembahasan kemarin adalah ghibah, menggunjing gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakun, ayo kita berbondong-bondong menjadi minalladzina, seseorang, kata Imam Ghazali. Ayo kita semuanya menjadi seseorang alladzina,
termasuk golongan-golongan idza muru bil lagwi muru karaman, tatkala mereka ini berjalan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya, maka mereka tinggalkan itu untuk muru karaman. Mereka pergi ke tempat yang mulia, mereka menuju kepada perbuatan yang mulia. Jadilah orang-orang yang seperti itu. Jadi di dalam hati kita itu ada niat yang mulia, ada niat yang agung. Aku ingin menjadi hamba Allah yang mulia. Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidupku di dunia ini dengan sesuatu hal lagun, dan sesuatu hal yang bermain-main, dan sesuatu hal ucapan-ucapan menggunjing, membicarakan keburukan tetangga, membicarakan keburukan saudara. Aku tidak ingin lisanku itu berkata sesuatu hal yang tidak ada faedahnya di hadapan Allah. Maka aku harus pergi kemana? Karaman, kepada lisan yang mulia, ucapan yang mulia. Ini yang diinginkan oleh Imam Ghazali. Maka wala yu'inuka 'alaihi illa al-'uzratu aw mulazamatu sumti. Maka bisa memberikan pertolongan kepada engkau, kata Imam Ghazali. Ada sesuatu perbuatan yang bisa memberikan pertolongan kepada engkau supaya lisanmu itu terjaga. Apa itu illa al-'uzratu? Yaitu adalah uzrah, menyendiri. Uzrah, menyendiri. Jadi kita harus tahu lisan kita itu seperti apa. Lisan kita itu seperti apa? Derajatnya lisan kita itu seperti apa? Karena Imam Ghazali di sini mengarahkan uzrah, menyendirilah engkau. Jangan bergaul dengan yang lain. Kalau ingin lisanmu selamat, kalau ingin lisanmu tidak menggunjing yang lainnya, maka jangan senang-senang kumpul dengan yang lain. Kumpul di warung mungkin ya, kumpul di mana, berbicara yang tidak ada faedahnya. Hindari itu. Jadi kita itu dilihat-lihat terlebih dahulu, lisan kita itu seperti apa, tujuan kita itu kumpul seperti apa, apa yang kita bicarakan ketika kita berkumpul itu apa. Kalau yang kita bicarakan ketika berkumpul adalah dakwah, adalah mau'izatul hasanah, adalah memberikan ilmu kepada tetangga kita, saling menasihati satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain akan kebaikan, akan kemuliaan, maka kumpul lebih mulia. Maka bertemu dengan tetangga lebih mulia, bertemu dengan saudara lebih mulia, bertemu dengan umat lebih mulia. Tapi kalau pertemuannya, ini penting ini. Tapi kalau pertemuannya ini justru menjadikan lisannya itu rusak, pertemuan dengan temannya, pertemuan dengan saudaranya ini menjadikan dia menggunjing kepada saudara yang lain, menggunjing kepada temannya yang lain, maka lebih afdal apa? Uzrah. Pergi, menyendiri, tinggalkan perkumpulan itu. Maka kita mencari perkumpulan yang lain, yang mana perkumpulan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah,
Kita berkumpul dengan orang fasik tidak dilarang loh ya. Kita berteman dengan orang yang fasik tidak dilarang. Dengan orang yang ahli maksiat tidak dilarang. Tapi tujuan kita ada. Tujuan kita adalah dakwah. Tujuan kita adalah mengingatkan mereka. Tujuan kita adalah mengajak mereka untuk taubat. Itu saja sudah tujuan kita. Untuk mengajak kita taubat. Mungkin kita berikan sesuatu kepada mereka. Mungkin hatinya kita ambil mereka. Dengan kita berlaku lembut dengan mereka, dengan berkasih sayang dengan mereka, dengan kunjung ke rumahnya, silaturahim kepada mereka. Karena dakwah ya seperti itu gitu. Dakwah ada kalanya yang kunjung ke rumahnya, didakwai di rumahnya. Ada yang dakwah di masjid, membuka majelis ilmu, dan gitu. Makanya seperti itu lebih utama, lebih afdal. Dan dia menyendiri bukan suatu hal yang haram, tapi lebih afdal dia bertemu dengan umat. Dan memang harus seperti itu. Ulama ya harus ada yang seperti itu. Umat Nabi Muhammad ini macam-macam. Ada umat Nabi Muhammad yang uzrah, ada umat Nabi Muhammad yang berkumpul. Ini sama-sama benernya ya. Uzrah benar karena uzrahnya karena Allah menyelamatkan lisannya dari menggunjing, menyelamatkan dia terpengaruh dengan pergaulan bebas. Dia uzrah, mulia. Dia menyendiri di rumah, senang di rumah, tidak senang keluar. Dia ibadah kepada Allah, keluar-keluar pergi ke masjid. Ada satu umat Nabi Muhammad yang mana dia ini keluar rumah, tapi tujuannya adalah untuk berdakwah, mulia, sama-sama mulianya, sama-sama agungnya. Au mulazamatus sumti, atau bisa memberikan pertolongan engkau biar lisanmu itu tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kata Imam Ghazali apa? Mulazamatus sumti, diam kita, jangan banyak ngomong. Falyakullu khairan aw liyasmut, diam kita, ucapkan kebaikan, kalau tidak diam, sudah diam. Cahaya itu, mulia itu. Seorang perempuan banyak diam mulia. Diamnya zikir kepada Allah, diamnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena banyaknya ngomong ini nanti rawan terjerumus dengan suatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan berbohong, lawan menggunjing, lawan berkata kotor. Maka diem, sudah diem, senyum dengan yang lainnya, sapa dengan yang lainnya, ucapkan kebaikan. Pokoknya ucapkan suatu hal yang penting saja. Kalau tidak penting sudah diem. Diem. Bicarakan ilmu, mulia. Bicarakan Quran, mulia. Apa sih kita itu di dunia ini, apa gitu? Tugas kita itu apa gitu? Ngapain kita di dunia ini kalau bukan untuk bersujud kepada Allah, hanya untuk mengagungkan Allah. Lisan ini Allah ciptakan ya supaya mengagungkan namanya kan gitu. Untuk mensucikan namanya, untuk memuji Allah. Ya maka kita harus gunakan lisan yang dititipkan oleh Allah kepada kita sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tugas lisan yang sesungguhnya. Untuk apa lisan ini diciptakan kan gitu. Illa biqadri darurah, kecuali engkau itu keluar rumah atau mungkin apa, berbicara hanya apa, sesuai dengan kebutuhanmu saja, kebutuhanmu saja. Dan santri biasakan ya,
Jangan banyak teriak, jangan banyak ngomong. Illa biqadri darurah, seperlunya saja sudah. Seperlunya saja. Lebih banyak senyum. Menyapa dengan yang lainnya. Menyapa saudaranya. Dalam alam hikmah itu, lisanmu itu adalah asaduka, adalah harimaumu. Adalah macanmu. Kalau engkau atlaqtahu, maka farasaka. Apabila harimau itu kau lepas, singa itu kau lepas, maka dia akan menerkammu. Lisan itu diibaratkan ya harimau, macan, serigala. Kalau dia kau lepas, ya makan manusia, makan engkau, makan tetangga. Tapi wa inna amsaktahu harusaka. Tapi kalau engkau menjaganya, mengurungnya, lisan itu kurung. Kalau engkau mengikatnya, maka harosaka. Maka lisanmu itu akan menjaga dirimu untuk menjadi orang yang mulia. Lisan penting kita. Lisannya benar ini. Makanya ngomong jangan ceplas-ceplos. Ngomong jangan semaunya sendiri. Dijaga omongannya yang sopan, yang baik. Karena Allah, bukan karena sok alim, bukan karena sok soleh. Ya sudah, karena itu perintah Allah. Dan itu adalah perintah Rasulullah SAW. Walaupun mungkin kita kurang ilmu, mungkin ya, dan begitu memiliki ilmu, tapi kita ya berusaha lah niru-niru ulama kan gitu. Berusaha niru-niru akhlaknya ulama, orang ahli, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pengikut ulama, ya kita berusaha mengikuti ulama kan gitu. Mengikuti akhlaknya ulama, mengikuti apa yang diucapkan oleh ulama, mengikuti lisannya ulama kan gitu. Kalau seandainya ada seorang yang mencibir kita, oh sok ngalim kamu, ilmu aja nggak dapat, ilmu saja nggak punya kok, lisanmu kayak ulama, ya biarkan. Justru saya ini tidak memiliki ilmu, saya ini ingin berusaha meniru akhlaknya ulama, ya karena aku itu hidup di dunia yang meniru ulama. Siapa lagi? Karena ulama yang memiliki ilmu tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad kan gitu. Makanya aku di dunia ini ya, Rasulullah sudah tiada kan gitu, Nabi sudah tidak ada, yang ada siapa? Ya ulama, kiai, para habaib yang masih ada, ya kita tiru. Dia beliau memiliki akhlak mulia. Di dunia panutan kita ya itu ya, panutan kita ya itu. Contoh kita ya itu, ikut kita ya itu. Selamat kalau kita ikut ulama. Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yad'u hajaran fi fihi liyamnahu dhalika min al-kalami bighairi darurah.
wa yashiru ila lisanihi wa yaqulu hadha alladhi awradani al-mawarid fahtaraza minhu bijuhdika fa inna aqhu asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Diriwayatkan dari para sahabat yang lain menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar itu, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, kan beliau termasuk mubasysyiruna minal jannah, termasuk orang yang diberikan kabar gembira ahli surga kan? Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya teman di surga lah, temannya Rasulullah di surga, gandeng jadi satu. Abu Bakar As-Siddiq mulia, beliau enak, sekarang sudah enak beliau. Ya kita ngikut kayak beliau itu ya, ngikut kayak Sayyidina Abu Bakar itu, ikut, karena beliau sekarang sudah enak, pasti mulia beliau, dan pasti husnul khotimah, karena sudah dijamin melalui lisannya Nabi Muhammad yang mulia, beliau ahli surga kan? Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kebiasaan beliau itu, yaitu hajaran fihi, beliau itu meletakkan batu di mulutnya, mulutnya, ngemut batu. Allah, hebat Abu Bakar As-Siddiq, ngemut batu di lisannya. Ditanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, untuk apa engkau itu meletakkan batu di mulutmu, di dalam mulutmu? Apa tujuanmu? Kalau ketelan kan bahaya kan? Wahai Abu Bakar, untuk apa engkau meletakkan batu di lisanmu? Untuk apa? Liyamna'ahu dzalika minal kalam, supaya aku itu tidak banyak ngomong. Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allah, Abu Bakar padahal ilmunya banyak, imannya itu biar aku tidak banyak ngomong. Liyamnahu dzalika minal kalami, biar aku tidak banyak ngomong. Bighairi darurah, kecuali suatu hal yang aku ada hajat, suatu hal yang aku ada doror. Kalau aku tidak ngomong nanti ada bahaya, aku ngomong sudah. Dan aku hajat menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, menyampaikan sunnah Nabi, ya aku bicara. Coba sampai segitunya loh ya ulama itu, sahabat Nabi itu sampai segitunya, meletakkan batu ke lisannya. Wa yashiru ila lisani, kemudian Abu Bakar ketika menjawab, biarpun tidak banyak ngomong, beliau itu berisyarah kepada lisannya. Jarinya itu isyarah kepada lisannya. Hadza, ini lisan, auradani al-mawarid, ini lisan ya, bisa mendatangkan aku itu kemana ini, dimanapun tempatnya, ini bisa mendatangkan aku ini. Ini lisan ini bisa mengantarkanku ke surga, lisan ini bisa mengantarkanku ke neraka.
hadzal ladzi awradani al-mawarid. Lisan ini kecil bentuknya, ini bahaya, ini bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari lisan ini dan bisa mendapatkan kebangkrutan dari lisan ini. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka fahtaris minhu bijuhdika, jaga lisanmu bijuhdika, sekuat tenagamu, jaga lisanmu itu, perhatikan lisanmu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kan seperti itu, menjaga lisannya, meletakkan batu di lisannya supaya tidak gunjing, supaya tidak banyak ngomong, supaya tidak banyak bicara suatu hal yang tidak ada faedahnya. Ini penting ini. Ini akhlak ya. Akhlak. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Sama teman bicara secukupnya. Jadi kita lebih senang bersama dengan Allah, zikir dengan Allah, salawat dengan Nabi. Maka fahtaris, jaga, ya jaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini wafat, beliau meninggal dunia. Arya fil manam, ada salah satu seseorang yang bermimpi Abu Bakar As-Siddiq. Tidak disebutkan siapa saja. Bermimpi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian fakira lahu, kemudian ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq yang sudah wafat itu ya, di alam malakut. Malladhi awradaka lisanuka, ya Abu Bakar As-Siddiq, lisanmu itu memberikan apa kepada engkau, mendatangkan apa terhadap dirimu, ya Abu Bakar As-Siddiq? Lisanmu itu mendatangkan apa terhadap dirimu? Mendatangkan surga, mendatangkan kebaikan, atau mendatangkan neraka, mendatangkan keburukan, kan gitu. Qala, Abu Bakar As-Siddiq berkata, qultu bihi la ilaha illallah fa'awradani al-jannat. Lisanku itu mendatangkan aku satu kalimat yang mulia, satu kalimat yang agung, adalah kalimat la ilaha illallah. Lisanku itu telah mendatangkan terhadap diriku kalimat yang agung, kalimat yang paling sakral, la ilaha illallah. Dunia ini ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada nilainya. La ilaha illallah. Surga neraka ditimbang dengan la ilaha illallah, tidak ada artinya. Jagat raya tidak ada artinya. Karena di situ ada asma Allah. Karena di situ adalah ilmu tauhid yang paling tinggi. Para nabi, para rasul diutus di muka bumi ini hanya untuk menerangkan ini, la ilaha illallah. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah api, tidak boleh menyembah matahari, tapi sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad turun itu ya untuk ini, kan gitu. Dan nabi-nabi yang lain turun di muka bumi ini, diturunkan oleh Allah di muka bumi ini ya untuk ini, supaya manusia ini bersih dari kesyirikan, kan gitu. Supaya manusia ini semuanya menyembah Allah yang maha agung, yang maha mulia. Kemudian fa'auradani al-jannata, dengan lisanku ini, karena mengucapkan la ilaha illallah, dia telah mengantarkanku ke surga. Enak. Jadi dengan lisan Abu Bakar As-Siddiq diantarkan ke surga. Lisan, ya untung kalian semuanya banat di sini baca Quran setiap hari. Alhamdulillah, untung besar itu untungnya. Bisa wirdu fatih terhatat.
sholawat, bisa tahlil kalian. Setiap hari kalian baca Quran dengan lisan kalian, itu jadi saksi nanti di akhirat. Jadi saksi lisan kalian. Ya insya Allah semoga mengantarkan kalian ke surga lisan kalian ini. Senang kan gitu, mulia kita, insya Allah semoga. Maka lisan ini ayo kita ya seperti ini, mengungkapkan kebaikan, mengungkapkan sunnah, mengungkapkan ajaran. Ini baik ya, baik dikatakan baik, jelek dikatakan jelek. Jangan ditutup-tutupi gitu loh. Hak-hak, batil-batil gitu. Kalau berbohong jelek ya ungkapkan bohong itu jelek. Gunjing jelek ya ngomong gunjing itu jelek, tidak bisa. Fa'innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya lisanmu itu sesuatu hal yang paling kuat yang menjadikan sebab dirimu itu rusak di dunia dan di akhirat. Lisan ini fa'innahu aqwa. Lisan ini paling kuat-kuatnya sebab rusakmu di dunia dan di akhirat. Kuat-kuatnya sebab rusaknya dunia akhiratmu. Maka jaga lisan ini. Dalam hadis tuba liman malaka lisanahu wasahu baituhu wa baka ala khati'atihi wariya anil awsa'i anhu qal al-mu'min itu adalah yakillu al-kalam wa yakathiru al-amal, wal munafik itu sebaliknya yakathiru al-kalam wa yakillu al-amal. Dalam hadis itu ya, penting. Dalam hadis itu Tuba sungguh beruntung, benar. Sungguh beruntung, benar. Seseorang malaka lisanah, yang lisannya itu penuh dengan hikmah, kelembutan, kesejukan, kejujuran, kesopanan. Lisan wasahu baituhu, akhirnya rumahnya itu bagikan surga. Rumahnya bagikan surga. Kalau seorang bapak lisannya baik, seorang ibu lisannya baik, seorang anak lisannya baik, semuanya baik, rumahmu adalah surga. Luas, walaupun rumahnya sempit, gubuk, reot itu ya. Walaupun rumahnya gubuk, reot, sempit. Tapi kalau di dalam rumahnya akhlaknya mulia, lisannya mulia semuanya, itu rumahnya kayak rumah yang luas, benar. Rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Kata Rasulullah. Jadi kunci kebahagiaan itu di situ itu ya. Dalam berumah tangga itu di situ, di lisan ini. Pemuliaan lisan, kebaikan lisan, kelembutan lisan, lisan yang senantiasa takut kepada Allah, lisan yang senantiasa di dalam lisan ini ada nama Nabi Muhammad. Maka rumahmu akan menjadi surga. Tidak pandang itu rumahnya orang kaya kah, itu pandangnya orang sederhana kah. Tidak pandang itu rumahnya gubuk atau rumahnya tembok atau rumahnya istana atau rumahnya sangat sederhana, sangat biasa sekali, rumahnya jelek seandainya.
Tapi kalau penghuninya ini adalah lisannya mulia, bahagia semuanya dan berkah semuanya di situ. Ahli surga insya Allah, ahli surga semuanya. Makanya jangan kecil hati, jangan kecil hati yang rumahnya kecil. Nabi Muhammad saja rumahnya kecil kok. Dan itu yang diharapkan dari Nabi Muhammad itu bukan gede-gedean rumah yang diharapkan Rasulullah, bukan megah-megahan rumah yang diinginkan Nabi Muhammad. Tapi yang diinginkan Nabi Muhammad, rumahmu itu kelihatan luas di hadapanmu karena apa? Akhlak lisan penghuninya yang mulia. Lisan. Walaupun rumahnya sempit, penghuninya tenang, mutmainnah, hatinya tenang hatinya, tidak tengkar. Coba. Tapi kalau rumahnya gede istana, ada kolam renangnya seadanya, ada kolam renangnya, ada kolam renang luas, megah, mobilnya banyak. Tapi kalau dalam penghuninya tengkar atau sebagaimana, coba, berkata kotor terus, merendahkan yang lainnya. Seorang anak bentak orang tua, seorang anak bentak ibu kandungnya, seorang anak nyuruh-nyuruh ibu kandungnya, coba, tidak menghormati orang tuanya. Orang tua pun juga tidak menyayangi anaknya. Coba, apa yang terjadi di dalam rumah itu? Walaupun makanannya megah, walaupun fasilitasnya ber-AC, walaupun tempat tidurnya harganya jutaan, walaupun rumahnya harganya miliaran, tapi kalau lisannya seorang anak tidak bisa ditata kepada ibu kandungnya, apakah ibu kandungnya bahagia? Apabila lisannya seorang istri ini tidak bisa ditata terhadap seorang suami, apakah bahagia? Apabila lisannya seorang suami tidak bisa ditata di hadapan seorang istri, merendahkan istri, menyamakan istri dengan hewan, gitu. Menyamakan orang tua dengan hewan, coba, memanggil orang tua dengan jolokan hewan, coba, rusak semuanya. Walaupun bergelimang harta, kalau akhlaknya yang di rumah seperti itu, maka rumahnya kelihatan sempit, tidak betah di rumah, ingin keluar, coba, rusak. Jadi kebahagiaan itu tidak terdapat di dalam rumah yang megah, bukan. Dan beruntunglah wabaka ada khotiyati, dan seseorang tersebut menangisi dosa-dosanya. Nangis itu karena dosa, ya, bukan dengan dunia. Nangis dengan dunia, aduh repot. Nangis kehilangan duit, ya repot ini. Berusaha kita menangisi dosa-dosa kita, menangisi dosa-dosa kita, menangisi kurangnya ibadah kita kepada Allah. Biasakan itu, melatih diri kita. Karena apa? Kita amat mengistimewakan amal kita, karena yang dihitungkan di hadapan Allah adalah amal. Allah itu melihat amalmu dan melihat hatimu. Yang dilihat itu amalmu, bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan rumahmu, tapi amalmu yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah di amalmu, amal baikmu dan amal jelekmu yang dilihat oleh Allah. Jadi orang ini kalau menghargai amal, menjunjung tinggi amal, karena Allah memandang itu amal, maka orang tersebut sangat memperhatikan amalnya. Amal kebaikannya diperhatikan, amal jeleknya itu diperhatikan dengan ditangisi, kan itu. Amal maksiatnya sangat diperhatikan, bukan kok sangat beragam, sangat diperhatikan.
Sangat diperhatikan. Untuk apa diperhatikan? Untuk ditaubati, untuk diistighfari, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan ini. Dan ciri-ciri Imam Auza'i itu, beliau berkata, mukmin itu, ciri-ciri orang mukmin, al-mu'minu, ciri-cirinya orang mukmin adalah sedikit ucapannya, dikit ngomongnya, tapi banyak amalnya. Banyak amalnya, dikit ngomongnya, tapi banyak amalnya. Insya Allah besok saya tak bantu masjid 1 juta. Bantu bener itu loh ya. Bantu bener, besok langsung keluar 1 juta. Besok tak bantu pondok untuk bangunan 5 juta. Ya keluar langsung besok, tidak usah ditunggu-tunggu. Orang mukmin dikit ngomongnya langsung amal dia. Tapi Imam Auza'i berkata lagi, wal munafik, orang munafik, ciri-ciri orang munafik, bukan orang munafik sarfonis, tidak ahli neraka, tidak. Ciri-ciri orang munafik itu yang banyak ngomongnya, sedikit amalnya. Banyak ngomongnya, sedikit amalnya. Ngomong saja. Nanti saya mau bangun masjid, nanti saya mau bantu pondok 1 juta, nanti. Ditanya 1 bulan lagi, sudah bantu pondok apa belum? Sudah bantu masjid belum? Belum. Nanti, pokoknya nanti. Ngomong doang. Rencana amal banyak, planning di dalam otaknya. Tapi apa? Tidak secara sesungguhnya. Pokoknya senang ngomong kebaikan, diumbar kebaikan, ngomong kebaikan, ngomong surga, ngomong neraka, tiap hari ngomong surga, ngomong neraka. Sholat enggak, repot. Suruh ke masjid enggak mau, repot. Ngomongin dosa, ngomongin pahala, ngomongin surga, ngomongin alam kubur. Yang diomongin itu saja. Ngomongin rencana kebaikan ini, tapi tidak pernah sholat. Suruh sholat enggak, suruh ngaji enggak, hanya ngomong kebaikan saja. Ini banyak ngomongnya, ini hati-hati. Jangan sampai kita kena penyakit yang seperti itu. Orang mukmin itu kalau seandainya nih berangkat gitu, masjid berangkat, tidak ada urusan dengan yang lainnya. Saya berangkat ke masjid karena Allah kok. Entah dilihat orang atau tidak dilihat orang, ya terserah. Yang penting Allah Maha melihat, pasti Allah melihat, kan gitu. Tidak urus tetanggaku lihat apa enggak. Ini orang munafik kayak gitu. Tanda-tandanya ngomong terus, hati-hati gitu. Dan setannya memang seperti itu. Iblis seperti itu, ingin sekali ngundur-ngundur kebaikan. Besok sedekah, sampai besok sedekah lagi, besok lagi sedekah, sampai 1 tahun belum keluar itu. 2 tahun belum keluar, padahal besok sampai tua ubanan itu tidak keluar itu duitnya. Terus kapan sedekahmu? Pokoknya besok. Ya Allah, gimana terusan ini? Nah, kamu jadi apa enggak? Ngomong doang ini sudah dijagakan ini. Dijaga ini masjid ibaratnya. Ini buat beli semen ini. Buat beli genteng ini. Ini buat beli bangunan ini itu. Nanti buat bantu pondok. Mana? Ya nanti lah, udah repot. Enggak keluar. Jangan sampai kita punya lisan seperti itu. Jangan sampai kita punya lisan yang suka ngumbar janji kebaikan, tapi tidak pernah mengamalkan kebaikan. Beda sama mukmin. Ini saya bantu ini, langsung ngomong, langsung ngasih duit.
ini buat beli semen, langsung pergi, selesai. Udah janji. Ini kata Imam Auza'i, dan kita memang harus seperti itu gitu. Yang kebaikan itu diomongin ya tidak apa-apa, bagus saja. Tapi masalahnya asidku niatika gitu. Bener niatmu apa enggak di dalam melakukan kebaikan itu? Niatmu bener apa enggak? Sungguh-sungguh apa enggak? Itu loh. Kalau nanti saya punya duit 1 juta, saya akan menyumbang masjid 100.000. Ngomong seperti itu jujur bener apa enggak kan gitu kan? Ngomong seperti itu sungguh-sungguh apa enggak? Ternyata setelah dikasih, tiba-tiba dikasih oleh Allah rezeki 1 juta, khianat ya. Sudah punya 1 juta, tapi 100.000-nya harus kasih masjid. Kasihkan sekarang apa nanti ya? Kasihkan sekarang apa nanti ya? Lah nanti aja lah ini khianat kan dia. Buat beli gelang jam lah, buat beli inilah, buat beli makan lah, buat beli sate ya. Habis akhirnya uangnya 1 juta habis, yang 100.000 tidak keluar untuk bantu masjid. Padahal sudah diomongin yang lalu. 1 bulan yang lalu sudah dibicarakan itu, tapi didustakan. Itu lisan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Dan ini nanti sekalian pengumuman para jamaah Al-Bahjah Blitar dan sekitarnya bahwasanya untuk bulan pertama, pekan pertama malam Jumat di Masjid Agung ini diliburkan para jamaah. Diliburkan karena memang ada wabah itu sesuai dengan petunjuk guru kita Buya Yahya. Semua majelis-majelis yang berada di luar ini diminta untuk diliburkan sampai nanti keadaan pulih, sampai nanti pengumuman kepada pengumuman berikutnya nanti. Nanti kita minta izin terlebih dahulu kepada guru kita Buya Yahya nanti. Nah, jadi untuk di Masjid Agung nanti malam Jumat pekan pertama nanti ngaji sendiri-sendiri di rumah. Nanti ngaji Quran, baca zikir, baca tahlil di rumah masing-masing ya. Dan berdoa yang banyak. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah. Sabar oleh Allah. Kita itu apa? Kita itu manusia biasa. Hanya menjalankan apa yang sudah ditulis oleh Allah. Mau bagaimanapun ya kita pasti akan meninggal dunia. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah wafat karena wabah, ya wafat karena wabah. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah wafat karena wabah, ya tidak akan wafat karena wabah. Yang penting yang kita minta adalah husnul khatimah. Setelah wafat langsung ahli surga gitu. Itu yang penting orang mukmin. Kematian sebab apapun itu tidak menjadi masalah. Yang penting kematian kita adalah husnul khatimah, mulia diampuni oleh Allah. Tapi kita sebagai seorang mukmin ya wajib ikhtiar. Ya memang seperti itu petunjuk dari Rasulullah SAW. Kalau ada wabah, ya tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bertemu, berkumpul dengan yang lainnya. Ya sudah mengikuti Nabi Muhammad, ikuti hadis Rasulullah, sudah dapat pahala kita. Jadi tidak mengadakan majlis di luar karena mengikuti sabda Nabi, ya dapat pahala, sudah sama-sama dapat pahala. Yang biasanya datang di Masjid Agung, kemudian di rumah karena ada wabah, karena mengikuti sunnah Nabi, petunjuk Nabi, dapat pahala. Karena itu perintah Rasulullah. Kalau ada wabah ya sudahlah,
jangan berkumpul, jangan bertemu dengan yang lainnya kan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari kebodohan ya Allah. Jauhkan kami semuanya dari kemalasan untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli istiqamah, tekun untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, tekun untuk belajar ilmu syariat-Mu ya Allah, dan berusaha untuk mengamalkannya, dan ikhlas karena Engkau ya Allah. Karena Engkau lah ya Allah pemilik segala-galanya ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan ya Allah. Maka kami mohon bersihkan hati kami dari kemunafikan, bersihkan hati kami dari nifak, dari kemunafikan ya Allah. Bersihkan hati ini ya Allah dari cinta dunia. Jauhkan hati ini dari cinta dunia ya Allah. Jauhkan hati ini dari fitnah dunia ya Allah. Jauhkan hati ini ya Allah dari fitnah dunia. Jauhkan hati ini dari dengki ya Allah, dari takabbur, dari sombong ya Allah, dari riya ya Allah. Jadikan hati ini hati yang bersih, hati yang selamat. Dan kami mohon ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini kau tuntun untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.